Oke, selamat datang. Hari ini kita akan bahas tentang validitas. Kita akan lihat dulu struktur perkuliahan hari ini. Kita akan mengulas singkat materi minggu kemarin, minggu lalu libur, berarti materi 2 minggu yang lalu. Kita bisa skip dulu aja karena waktunya sangat terbatas juga. Kemudian kita akan bahas tentang arti validitas dan beberapa jenis validitas, khususnya di penelitian eksperimental. Kemudian kita akan bahas tentang confounding variables, apa itu confounding variables. Dan yang terakhir adalah rangkuman materinya. Oke, ada sekian banyak jenis definisi validitas, tapi pada intinya sebetulnya validitas itu merujuk pada kekuatan secara metodologi. Nah, kalau kita bicara validitas, kebanyakan orang konotasinya ketika berada di tahap pengukuran baru kita bicara tentang validitas. Sebetulnya tidak. Validitas itu dimulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Nanti kita akan lebih jelas ketika kita sudah masuk ke dalam beragam jenis validitas. Ini di poin ketiga dikatakan bahwa kekuatan metodologi meliputi fase awal eksperimen, artinya kita akan menentukan topik, menentukan intervensi, sampai pada fase pengukuran, kemudian menentukan alat ukur yang dipakai, apa saja contohnya, dan sampai generalisasi. Isu terakhir setelah kita mendapatkan semua hasil dan kesimpulan, kira-kira seberapa jauh kita bisa mengatakan bahwa hasil kita itu bisa diaplikasikan ke berbagai macam kelompok sampel atau populasi lainnya. Nah, kita pakai buku Graciano tahun 2014 itu ada, dan sebetulnya di buku Kantowitz juga salah satu buku referensi yang kita pakai juga ada penjelasan-penjelasan ini. Yang pertama kita akan masuk ke dalam validitas statistik. Ini yang paling sering kita temukan ya. Nanti ketika kalian sudah sampai di skripsi, kalian akan mengetahui, akan semakin jelas, yang dimasukkan dengan validitas statistik apa ya. Intinya adalah apakah teknik analisa statistik yang kalian pakai itu sesuai dengan apa yang jadi pertanyaan penelitian. Bisa melayani tujuan dari penelitian nggak? Kalau tidak bisa, maka ada masalah dengan validitas statistik di penelitian kalian. Mau itu penelitian eksperimental maupun penelitian non-eksperimental. Contohnya di sini, kalau misalkan kita punya 3 grup, ada grup eksperimental 1, grup eksperimental 2, dan grup kontrol. Nah, kita punya 3 grup. Dan kalian entah sudah atau akan mendapatkan materi statistik ini, kalau membandingkan 2 grup, kita akan menggunakan t-test, entah independen, entah dependent, tergantung between subject design atau within subject design. Atau ternyata kalian karena kalian punya 3 grup, berarti sebetulnya bisa pakai t-test nggak? Secara hitung-hitungan di atas kertas bisa. Jadi kalian membandingkan grup 1 dengan 2, grup 1 dengan 3, dan grup 2 dengan 3. Kelemahannya adalah ada yang disebut dengan error dalam statistik. Ketika kita melakukan setiap jenis penelitian, setiap kita melakukan satu perhitungan statistik inferensial, itu ada yang disebut dengan error. Nah, kalau kalian tadinya harusnya cukup melakukan ANOVA dan bukan t-test untuk membandingkan 3 grup, maka errornya akan naik 3 kali lipat kan. Andai kata kalian menggunakan t-test, tetap menggunakan t-test, bandingkan kelompok 1 dengan kelompok 2, itu ada error 10% misal. Atau 5% deh, karena dengan tingkat keyakinan kalian menggunakan p-value batasan confidence intervalnya atau level of confidence-nya 95%, maka kalian punya kemungkinan 5% hasil kalian salah. Batasan segitu masih oke, karena 5% kemungkinan salah, 95% kemungkinan benar. Artinya masih kuat. 5%-nya error. Itu baru perbandingan 1, kelompok 1 dengan kelompok 2. Kalian bandingkan lagi kelompok 1 dengan kelompok 3, tambah 5 error. Bandingkan lagi terakhir kelompok 2 dengan kelompok 3, tambah 5 error. Artinya berapa? 15% tingkatnya error. Yang tadinya confidence intervalnya adalah 95%, sekarang dikurangin jadi 100, dikurangin 15. Jadi kalian cuma punya 85%. Ya otomatis itu akan sangat-sangat mempengaruhi. Itu kalau baru bicara tentang one tail ya. Kalau kalian bicara tentang two tail, maka otomatis kalian juga akan semakin lebih kecil tingkat confidence-nya. Itu. Jadi pastikan bahwa memang kalian memahami betul teknik statistik apa yang
patut atau tepat dipakai untuk pertanyaan penelitian kalian. Kemudian yang kedua adalah validitas konstruk. Seberapa baik teori yang dipakai merupakan landasan berpikir untuk menjelaskan hasil yang didapatkan. Kerangka kerja teoritik haruslah tepat. Kalau kalian ingin melihat tentang tingkat motivasi mahasiswa ketika pertama kali masuk kuliah semester 1, maka harus betul-betul bisa punya teori tentang motivasi belajar yang tepat di mahasiswa. Bagus-bagus spesifik untuk mahasiswa, bukan untuk di kelas SD, SMP. Terus kemudian kita bicara motivasi belajar, bukan motivasi bekerja. Nah, hal-hal seperti itu harus dipilih secara tepat. Itu yang kita sebut dengan validitas konstruk. Validitas konsepnya itu memiliki keabsahan. Itu. Kalau bermasalah, di sini dikatakan ancamannya adalah bisa jadi kalian memiliki bias. Kalau contoh di sini perdebatan klasik antara nature versus nurture, ya jangan-jangan kalian memilih satu teori karena memang kalian punya bias terhadap atau punya kecenderungan untuk setuju pada satu teori tertentu. Nah, itu juga harus dipahami. Dan nanti akhirnya bisa merendahkan tingkat validitas konstruk kalian. Kemudian kita masuk ke validitas eksternal. Ini yang kita sebut dengan ecological validity atau external validity, yang artinya tadi, setelah kita dapat hasil, kita simpulkan seberapa jauh sih hasil yang kita dapatkan ini dapat digeneralisir ke waktu, tempat, dan konteks yang berbeda. Validitas ekologi, seberapa jauh hasil laboratorium atau eksperimen kalian dapat diaplikasikan ke konteks kehidupan nyata. Salah satu kelemahan yang paling sangat-sangat mencuat setiap kali penelitian eksperimen, mau itu psikologi, kebanyakan psikologi sih ya, atau neuroscience sekarang, psikolinguistik, dilakukan di laboratorium. Ketika kita masuk ke dalam konteks kehidupan nyata, ternyata ada sedikit perbedaan antara apa yang muncul di hasil penelitian laboratorium dengan apa yang kita harapkan di realita. Nah, itu otomatis kalian harus pikirkan dengan berbagai macam kontrol yang kalian gunakan di laboratorium, apakah itu bisa ditransfer ke dalam kehidupan nyata? Baiknya bisa. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengukur tentang tingkat kepatuhan seorang anak di laboratorium, dan ketika kalian taruh permen misalkan ya di depan di meja mereka, dan kalian memberikan instruksi jangan disentuh permen tersebut sebelum ada bunyi bel ya. Nah, setiap kali tiba-tiba ada anak kecil yang iseng di anak sebagai responden kalian, terus kemudian ketika dia menyentuh ternyata ada semacam sistem kejut kah, atau misalkan ada alarm yang berbunyi. Nah, apakah itu realita yang sebenarnya? Apakah itu juga terjadi dalam kehidupan nyata atau tidak? Jadi bisa saja hasilnya ternyata dari penelitian laboratorium, wah, tingkat kepatuhan anak kecil tinggi ketika diberikan berbagai macam peringatan. Nah, tapi ketika masuk di luar kehidupan nyata, apakah dalam kehidupan sehari-hari sistem peringatan tersebut juga menyertai anak-anak tersebut? Itu. Jadi pastikan bahwa ketika kalian men-set up eksperimen, kalian harus sebisa mungkin mencerminkan kehidupan nyata sedekat mungkin. Ancamannya tidak dapat memilih partisipan secara acak dari populasi. Jadi kalau misal artinya adalah kemungkinan validitas eksternal kita rendah untuk ke kelompok sampel yang lain. Nggak apa-apa, tapi setidaknya itu bisa bertahan untuk waktu yang berbeda, dan mungkin di tempat yang berbeda juga. Jadi meskipun kelompok sampelnya hanya khusus untuk mahasiswa di Universitas X misalkan, tapi jika memang kita punya validitas eksternal yang mencukupi dengan kelompok sampel tersebut, kita bisa menjelaskan bahwa untuk beberapa tahun ke depan kurang lebih kondisinya akan sama jika kita memiliki kelompok sampel yang sama, kurang lebih sama.
Nah, yang terakhir adalah yang keempat, validitas internal. Ini yang sering kalian temukan kalau misalnya kalian baca skripsi-skripsi kakak kelas kalian. Ini bicara tentang seberapa jauh peneliti yakin bahwa perubahan yang terjadi pada DV disebabkan oleh IV dan bukan variabel lain. Misalkan IV-nya adalah es krim, DV-nya adalah tingkat motivasi belajar. Ternyata setiap kali ada tukang es krim, tingkat motivasi belajarnya rendah. Nah, ini kan sebetulnya satu hal yang sepertinya kesimpulan yang menarik, tapi jangan-jangan ada kesalahan karena ada yang disebut dengan confounding variable. Kita nggak yakin bahwa IV itu memang menimbulkan perubahan pada DV. Kita lupa bahwa ternyata setiap kali ada jualan es krim itu cenderungnya karena memang cuaca yang panas. Nah, sebetulnya jangan-jangan cuaca panas itu adalah confounding variable. Jadi ketika ada es krim, sebelum langsung menurunkan motivasi belajar, itu karena ada pengaruh dari cuaca yang panas. Sehingga motivasi belajar itu sebenarnya tidak dipengaruhi sama sekali oleh es krim. Dia mau beli atau tidak itu tidak ada hubungannya. Tapi yang ada adalah karena cuacanya sangat panas, sehingga akhirnya menurunkan motivasi belajar mahasiswa. Itu. Atau misalkan contoh yang lain, orang yang berkacamata cenderung menyalakan lampunya di malam hari. Nah, IV-nya adalah kacamata, dia menggunakan kacamata, kemudian DV-nya adalah tingkat konsumsi lampu di malam hari. Nah, kita beranggapan bahwa IV itu karena pakai kacamata pasti lampu di malam hari. Tapi ternyata kita lupa bahwa ada confounding variable, ada variabel lain yang harusnya kita pikirkan tapi tidak kita masukkan ke dalam penelitian. Contohnya confounding variabelnya karena kondisi ruangan yang sempit, karena kebiasaan orang menggunakan lampu di malam hari, bahkan ketika tidur, karena kebiasaan orang melakukan sebuah kegiatan dan sampai tertidur sehingga tidak bisa menyalakan lampu. Nah, hal-hal tersebut harus dipikirkan. Kalau tidak dipikirkan, maka bisa menjadi confounding variable. Konsekuensinya untuk bisa mengurangi validitas internal ini ya alat ukur yang dipakai harus tepat. Ancamannya, faktor-faktor di luar penelitian yang memungkinkan untuk mengurangi keyakinan peneliti terhadap hasil dan kesimpulan penelitian. Caranya ya tadi, dengan kita memiliki menggunakan beragam jenis pengolahan statistik untuk meyakinkan bahwa tingkat validitas internal kita baik, itu jadi salah satu strategi. Misalkan kalau kita punya alat ukur X, itu diuji coba, kemudian setelah uji coba datanya dapat, kita menggunakan analisis faktor atau kita menggunakan metode-metode validasi yang lain. Kita yakin bahwa memang sekian banyak item yang ada itu memang bisa merepresentasikan konstruk-konstruk yang dimiliki dari sebuah definisi konsepnya. Itu. Oke, ini silakan kalian renungi dulu. Jadi apa yang disebut dengan validitas? Kemudian mengapa penting? Dan silakan kalian sebutkan 2 jenis validitas menurut Graziano, yaitu buku yang barusan kita bahas. Ada 4. Nah, bagaimana kaitannya dengan hasil penelitian?